Shalom jemaat kasih Tuhan, berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua, secara khusus bagi jemaat Tuhan yang merayakan Tahun Baru Imlek. Saya mengucapkan Sinen Kuailet bagi kita semua, kiranya berkat dari Allah Tritunggal menyertai kita semua. Di dalam perenungan kali ini saya ingin membahas satu tema di dalam bulan Februari dan juga sebentar lagi Hari Kasih Sayang, yaitu dari Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jemaat kasih Tuhan, beberapa waktu ini banyak sekali di dunia media sosial, marak itu banyak orang itu tertipu oleh pacar online. Ngakunya cinta, ngakunya sayang, nggak pernah ketemu, ngakunya pengen dinikahi, tapi ternyata dia itu diminta bayar, dan akhirnya diperas, dan akhirnya diporotin, dan akhirnya uangnya habis. Cinta ini cinta yang palsu. Ngomongnya cinta, tapi ternyata mencari keuntungan dari orang itu. Ingin apa? Menipu, sehingga mengambil keuntungan dari orang lain. Cuma dikasih Tuhan, ternyata ada begitu banyak kasih yang pura-pura, kasih yang menipu. Yang ngomongnya kasih, tapi ternyata dia tuh ingin mengambil keuntungan dari hal itu. Seperti jemaat di Roma ini, Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kata pura-pura itu berasal dari bahasa Yunani hypokrites, yang artinya memakai topeng. Nah, seperti orang memakai topeng, berpura-pura kelihatannya baik di luar, padahal di dalamnya itu begitu busuk. Dia itu mengatakan cinta, tapi sebetulnya apa? Penuh dengan dengki atau mencari keuntungan tertentu dari orang lain. Atau dia hanya berpura-pura sayang kepada orang itu, padahal dia tidak sungguh-sungguh sayang. Oh, jemaat kasih Tuhan, ini bahaya sekali. Ada banyak orang yang kali ini, hari-hari ini tuh pura-pura kasihnya. Nah, sebagai orang Kristen, Paulus tuh berkata, janganlah kasih itu berpura-pura. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kasih yang tulus dan murni? Di dalam Roma 12 ini, Paulus itu berbicara di dalam satu konteks. Kalau kita ingat Roma 12 ayat yang pertama, Paulus itu berkata demikian. Hendaklah kamu mempersembahkan hidupmu sebagai yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, Paulus tuh ingin berkata begini. Kita ini orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya kita itu sudah mengalami kasih Tuhan. Orang yang memiliki kasih sejati atau orang yang memiliki cinta sejati adalah orang yang pernah mengalami kasih dari Tuhan. Saya ulang, orang yang bisa memberikan kasih yang sejati itu adalah orang yang pernah mengalami kasih yang sejati dari Tuhan. Mengapa saya highlight di sini pernah mengalami? Karena ada banyak orang tahu tentang kasih Tuhan, tahu bahwa Tuhan mencintai dia, tapi dia tuh nggak pernah mengalami. Sehingga dia itu penuh dengan kemunafikan. Siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Mereka sangat tahu bahwa Tuhan mencintai dia, Tuhan sangat baik. Tapi mereka nggak pernah mengalami itu. Sehingga dia itu seringkali hidup di dalam kemunafikan, berpura-pura. Nah, Paulus berkata, kita nggak boleh begitu. Kita ini orang yang telah mengalami kasih dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita yang buruk ini. Dan seharusnya dengan kasih yang kita miliki dan pernah kita alami itu kita bagikan kepada orang lain. Jadi, orang yang pernah mengalami kasih Tuhan, ini adalah spiritual experience atau pengalaman spiritual kita dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah modal untuk kita tuh bisa mengasihi orang lain. Karena kenapa? Kita tahu bahwa kita nggak layak Tuhan mengasihi kita. Dan kita ingin mengembalikan kasih itu kepada Tuhan dengan kita mengasihi orang lain. Maka dari itu, di dalam rangka kita merayakan Hari Kasih Sayang ataupun di Tahun Baru Imlek ini, apakah waktu kita berbagi kepada orang lain, apakah waktu kita memberi itu kepada orang lain, kita sudah memberikannya dengan tulus? Apakah kita sudah mengasihi dia dengan tulus? Mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi saya juga ingin mengasihi Tuhan dengan saya itu mengasihi orang lain. Jangan kasih yang pura-pura. Jangan kasih yang mau mengambil keuntungan. Karena pada dasarnya kasih itu berbicara tentang pengorbanan, bukan berbicara tentang keuntungan. Kasih itu berbicara tentang memberi. Bukankah itu yang Tuhan tunjukkan? Ketika Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan anaknya, Dia memberikan segala-galanya bagi kita. Untuk itulah, di dalam rangka kali ini, saya ingin menantang kita semua.
Apakah kita sudah memiliki kasih yang murni di hadapan Tuhan? Apakah waktu kita memberi itu kita sungguh-sungguh tulus? Atau jangan-jangan selama ini kita hidup di dalam kepura-puraan atau kemunafikan? Mari, milikilah kasih yang murni di hadapan Tuhan. Dari modal yang kita miliki, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengalami kasih Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan peluk kami dengan kasih-Mu, sehingga dengan kasih itu Tuhan, kami bisa kembali mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan tulus. Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati sukacita daripada Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.